Hello Technolovers. Menjabat sebagai seorang menteri di jajaran Kabinet Pemerintahan Republik Indonesia bukanlah sebuah tugas yang ringan. Kursi kekuasaan tersebut tidak hanya datang dengan fasilitas negara dan wewenang yang luas, tetapi juga membawa beban pengawasan publik yang luar biasa tajam. Di era digital saat ini, setiap gerak-gerik, keputusan, hingga rincian harta kekayaan seorang penyelenggara negara berada di bawah mikroskop masyarakat. Transparansi bukan lagi sekedar slogan, melainkan tuntutan mutlak dari warga negara yang semakin kritis. Di tengah besarnya tuntutan transparansi tersebut, nama Menteri Pekerjaan Umum atau PU, Dodi Hanggodo, belakangan ini menyeruak dan menempati posisi teratas dalam daftar perbincangan publik. Sebagai nahkoda dari salah satu kementerian paling strategis dengan anggaran raksasa yang bertanggung jawab atas infrastruktur vital Nusantara, mulai dari jalan tol, bendungan, hingga tata ruang. Sosoknya wajar menjadi pusat perhatian. Namun, kali ini Dodi Hanggodo tidak sedang disorot karena peresmian jembatan layang atau penyelesaian megaproyek bendungan. Perhatian publik justru tertuju pada dinamika internal birokrasi di kementeriannya yang sedang bergejolak, serta terbukanya dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya. Laporan yang mencatatkan total kekayaan bersih hingga 73,65 miliar rupiah tersebut membuka mata publik akan gaya hidup dan aset premium sang menteri, termasuk deretan koleksi mobil mewah yang terparkir di garasinya. Lantas, badai apa yang sebenarnya sedang menerpa Dodi Hanggodo di kementerian? Dan seperti apa rincian pundi-pundi kekayaan serta jejak karirnya hingga berada di posisi puncak saat ini? Gelombang sorotan tajam yang mengarah kepada Dodi Hanggodo baru-baru ini dipicu oleh sebuah isu panas yang bergulir cepat di media sosial dan ruang redaksi nasional. Isu ini bermula dari adanya kebijakan mutasi besar-besaran yang menyasar sejumlah aparatur sipil negara atau ASN, termasuk para pejabat dan pegawai senior di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Mutasi atau perombakan susunan jabatan sebenarnya adalah sebuah keniscayaan dalam roda birokrasi. Namun, momentum pelaksanaannya kali ini memunculkan rentetan spekulasi liar di tengah masyarakat. Publik dan warganet dengan cepat mengaitkan kebijakan mutasi tersebut dengan sebuah insiden kebocoran dokumen internal kementerian yang terjadi tak lama sebelumnya. Dokumen yang bocor ke ranah publik itu bukanlah dokumen biasa, melainkan surat perjalanan dinas resmi yang merinci rencana kunjungan kerja Menteri PU Dodi Hanggodo ke New York, Amerika Serikat. Yang membuat surat tersebut menjadi kontroversial dan memicu perdebatan sengit adalah adanya informasi mengenai keikutsertaan istri dan anak sang menteri dalam rombongan resmi perjalanan dinas lintas benua tersebut. Bagi sebagian besar masyarakat, membawa keluarga dalam agenda perjalanan dinas kenegaraan seringkali dipandang sebagai hal yang sensitif, berkaitan erat dengan etika penggunaan anggaran negara dan fasilitas publik. Ketika dokumen tersebut viral, kritik deras mengalir. Tidak lama setelah badai kritik tersebut mereda, keluarlah surat keputusan mutasi bagi sejumlah pegawai. Hal ini sontak menciptakan narasi konspirasi di media sosial bahwa mutasi tersebut bukanlah bentuk penyegaran organisasi, melainkan sebuah operasi pembersihan dan ajang balas dendam untuk mencari siapa pembocor atau whistleblower surat perjalanan dinas tersebut ke tangan publik. Menghadapi bola salju isu yang terus membesar, Dodi Hanggodo tidak tinggal diam. Ia segera memberikan klarifikasi tegas untuk meluruskan narasi yang beredar. Pada Rabu 16 Juli 2026, di hadapan para awak media, Dodi membantah keras adanya korelasi antara mutasi ASN dan kebocoran dokumen perjalanannya. Dengan gaya bahasa yang lugas, ia menegaskan bahwa perombakan tersebut murni didasarkan pada pertimbangan profesional kementerian untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Mutasi kan biasa saja. Orang pegawai gue 38.600, masa nggak boleh mutasi? Tukasnya.
Pernyataan ini sekaligus memperlihatkan betapa masifnya organisasi yang ia pimpin, mengelola lebih dari 38.000 pegawai di seluruh Indonesia, menuntut dinamika sumber daya manusia yang fleksibel. Bagi Dodi, rotasi dan mutasi adalah alat manajemen yang standar, bukan instrumen untuk menghukum bawahan terkait isu kebocoran informasi. Namun demikian, pernyataan tersebut tetap menjadi bahan analisis para pengamat birokrasi mengenai gaya komunikasi dan transparansi di kementerian yang memegang kunci pembangunan infrastruktur nasional itu. Perjalanan karir dan dinamika kepemimpinan. Mencapai posisi sebagai Menteri Pekerjaan Umum tentu bukanlah hasil dari sebuah lompatan instan. Jabatan ini membutuhkan kombinasi antara kapabilitas teknis yang mumpuni, ketajaman insting manajerial, serta kelihayan dalam membaca peta kebijakan strategis nasional. Sebagai figur yang kini memegang kendali atas ribuan insinyur, perencana kota dan birokrat di Kementerian PU, Dodi Hanggodo memikul salah satu portofolio kementerian paling berat di kabinet. Kementerian Pekerjaan Umum secara historis adalah ujung tombak dari janji-janji kampanye pemerintahan terkait pemerataan pembangunan. Tugas yang diembannya mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari merancang, membangun, dan memelihara jaringan jalan nasional yang menghubungkan urat nadi ekonomi antar provinsi, memastikan ketersediaan air baku dan irigasi melalui pembangunan waduk dan bendungan, hingga menangani sanitasi, penyediaan air minum, dan penataan kawasan permukiman kumuh. Dalam menahkodai kementerian raksasa ini, gaya kepemimpinan Dodi tercermin dari ketegasannya dalam mengelola institusi dengan puluhan ribu pegawai. Angka 38.600 pegawai yang disebutkan saat memberikan klarifikasi mutasi menunjukkan skala operasional yang luar biasa besar. Organisasi sebesar ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya fokus pada hal-hal makro, tetapi juga berani mengambil keputusan-keputusan administratif yang tidak populer, seperti mutasi dan rotasi, demi menjaga roda mesin kementerian agar tetap berputar cepat. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian PU dituntut untuk terus bekerja dengan ritme ekstraordinari demi mengejar target-target pembangunan infrastruktur berkelanjutan, yang seringkali dihadapkan pada tantangan pembebasan lahan, fluktuasi harga material global, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim. Ketegasannya dalam menghadapi krisis opini publik seperti kasus kebocoran surat perjalanan dinas menunjukkan karakter seorang birokrat tingkat atas yang berusaha menjaga marwah dan otoritas instansinya di tengah era keterbukaan informasi yang tanpa batas. Harta kekayaan, deretan properti dan garasi miliaran rupiah. Di samping hiruk-pikuk urusan birokrasi dan infrastruktur, sisi lain dari Dodi Hanggodo yang tak kalah menyita perhatian publik adalah profil kekayaannya. Sebagai pejabat publik, Dodi diwajibkan untuk transparan mengenai pundi-pundi hartanya melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Berdasarkan dokumen resmi yang disetorkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tanggal 10 Maret 2026 untuk periode pelaporan tahun 2025, total kekayaan bersih sang menteri menembus angka spektakuler, yakni 73.941.841.999 rupiah atau 73,65 miliar rupiah. Angka yang sangat besar ini merupakan hasil kalkulasi dari berbagai instrumen investasi, aset fisik, dan surat berharga, setelah dikurangi oleh total kewajiban atau utang yang tercatat sebesar 9.762.841.179 rupiah. Mari kita bedah lebih dalam dari mana saja sumber kekayaan triliunan rupiah tersebut berasal. Dominasi aset properti, tanah, dan bangunan. Portofolio penyumbang kekayaan terbesar bagi Dodi Hanggodo tidak lain adalah instrumen properti. Total nilai aset tanah dan bangunannya mencapai 40,75 miliar rupiah yang mengindikasikan kelihayan sang menteri dalam berinvestasi di sektor real estate jangka panjang. Dalam laporannya, terdapat 6 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah-wilayah strategis bernilai tinggi. Aset paling mencolok dan menduduki puncak daftar propertinya adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 343 meter persegi, dengan luas bangunan 220 meter persegi yang berlokasi di kawasan elit Jakarta Selatan.
Properti ini ditaksir memiliki nilai fantastis sebesar 25 miliar rupiah. Kawasan Jakarta Selatan memang sejak lama dikenal sebagai areal premium tempat bermukimnya para petinggi negara, ekspatriat, dan konglomerat. Masih di kawasan yang sama, Dodi memiliki dua properti lain yang masing-masing bernilai 6 miliar rupiah dan 4 miliar rupiah. Tak hanya di ibu kota, portofolio propertinya juga merambah ke Jawa Timur, yang melaporkan kepemilikan sebuah rumah beserta tanah di kota Surabaya yang ditaksir bernilai 5 miliar rupiah. Selain itu, Dodi juga berinvestasi dalam bentuk dua bidang tanah di Kabupaten Pasuruan, yang masing-masing memiliki nilai valuasi 500 juta rupiah dan 250 juta rupiah. Koleksi kendaraan bintang 5 di garasi. Selain bangunan mewah, isi garasi sang Menteri PU ternyata tak luput dari gaya hidup kaum jet set. Pada kategori alat transportasi dan mesin, Dodi melaporkan kepemilikan 5 unit mobil dengan total nilai mencapai 6,495 miliar rupiah. Menariknya, dari 5 kendaraan tersebut, 3 diantaranya berada di segmen mobil premium dengan bandrol menembus miliaran rupiah. Bintang utama di garasinya adalah MPV super mewah Lexus LM350h 7-seater lansiran tahun 2025 yang bernilai 2,208 miliar rupiah. Mobil ini adalah simbol status absolut di kalangan eksekutif tingkat atas. Menawarkan kenyamanan paripurna layaknya kabin pesawat kelas utama. Selanjutnya, ia juga mengoleksi sebuah SUV premium asal Swedia yang terkenal dengan fitur keselamatan tercanggihnya, yakni Volvo XC90 tahun keluaran 2023, senilai 2 miliar rupiah. Menunjukkan kepedulian pada era elektrifikasi, Dodi juga memiliki mobil listrik mewah Lexus RZ 450L Luxury tahun 2023 yang ditaksir bernilai 1,767 miliar rupiah. Sementara itu, untuk mobilitas yang lebih fungsional dan under the radar, ia menyediakan Honda HR-V tahun 2022 senilai 320 juta rupiah dan sebuah MPV boxy Suzuki EPV tahun 2024 yang ditaksir memiliki harga 200 juta rupiah. Aset finansial lainnya. Memastikan likuiditas yang kuat, Dodi Hanggodo tidak menaruh keseluruh hartanya dalam bentuk aset tidak bergerak. LHKPN mencatatkan bahwa sang menteri menyimpan uang dalam bentuk kas dan setara kas yang angkanya cukup fantastis, yakni mencapai 20 miliar 718 juta 693.178 rupiah atau 20,7 miliar rupiah. Selain itu, ia juga merawat pundi-pundi investasinya melalui kepemilikan surat berharga senilai 4 miliar 848 juta 990.000 rupiah. Komponen hartanya disempurnakan dengan kategori harta lainnya yang tercatat sebesar 9,5 miliar rupiah, serta harta bergerak lainnya dengan valuasi 1,1 miliar rupiah. Pada akhirnya, transparansi harta kekayaan dan polemik birokrasi di kementerian yang dialami oleh Dodi Hanggodo merupakan konsekuensi logis dari sebuah jabatan publik. Bagi masyarakat Indonesia, angka 73,65 miliar rupiah dan gaya hidup sang menteri mungkin memicu decak kagum sekaligus pengawasan yang lebih intensif. Publik kini hanya berharap kapabilitas kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia yang tegas dari Dodi Hanggodo benar-benar bermuara pada pembangunan infrastruktur bangsa yang bersih, efisien, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.